Bupati Wajo Haji Amran Mahmud menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah tahun 2021 Kabupaten Wajo pada hari Rabu tanggal 3 November 2021. Dalam maulid tersebut mengambil tema penguatan moderasi beragama menuju tangguh siaga jiwa dan raga. Bupati Wajo Haji Amran Mahmud dalam sambutannya perayaan maulid ini bagaimana mencintai Rasul dan bagaimana meneladani Rasul sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan momentum maulid ini untuk penguatan moderasi beragama menuju Indonesia tangguh. Itu pasti yang mau pergi umroh, yang berdampak itu pasti yang mau pergi haji. Karena sekarang ini menghadapi COVID tidak bisa lagi kita hilangkan, tetapi cuma bisa hidup berdampingan, hidup bersama dengan COVID. Bagaimana caranya? Cuma dua saja kuncinya, yaitu antibodi kita, yaitu herd immunity. Yang kedua adalah protokol kesehatan. Itu saja. Maka itu yang sangat dikhawatirkan sekarang oleh Bapak Presiden, jangan sampai muncul gelombang ketiga seperti ada beberapa negara sekarang yang sudah merasa bebas, sudah dilepas masker, sudah bebas hidup seperti biasanya, akhirnya datang gelombang ketiga dengan varian baru. Di pekan lalu kami mengeluarkan kebijakan khususnya di wilayah Kabupaten Wajo, semua tempat-tempat keramaian harus bersyarat vaksin. Ya, mohon maaf kalau ke mall harus memperlihatkan dulu vaksin. Mohon maaf nanti kalau ke pasar, baik penjual maupun pembeli harus ada tanda bukti vaksinnya. Ya, di pasar malam, di mana-mana, di tempat-tempat. Kemarin saya sudah melakukan di kantor, sebelum dilantik semua lebih 200 pejabat fungsional, dites, dicek semua. Ternyata masih ada yang belum divaksin, kita vaksin dulu, selesaikan dulu baru kita lantik. Ya, karena masih ada yang ragu, masih ada yang percaya dengan berita-berita hoax. Sanksi mengenai kita semua sehingga masjid lagi ditutup. Ya, seharusnya kalau di level 3 dilarang dulu ketemu itu yang sudah divaksin dan yang tidak divaksin. Sekarang itu lagi ukurannya sekarang, karena untuk menjaga dan melindungi masyarakat kita. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang kedua, momentum peringatan Maulid, alhamdulillah hari ini kita tercerahkan, mulai dari Pak Kemenak dengan curahan hatinya mengeluarkan berbagai narasi cinta, ya. Bagaimana kita cinta Rasul, ya. Bagaimana keteladanan Rasul sebagai bentuk kecintaan kita dalam berkehidupan keseharian, berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan seterusnya. Pada kesempatan itu, orang nomor 1 di Bumi Lemadu Keleng ini mengajak semua dengan kebersamaan melalui momentum maulid ini untuk membangun kemaslahatan dan keumatan di Bumi Lemadu Keleng. Terkait dengan media sosial, Amran Mahmud menegaskan agar jangan terpengaruh dengan isu-isu hoax atau yang belum jelas kebenarannya, utamanya yang banyak beredar di media sosial, karena itu hanya akan menghabiskan waktu. Kita berharap bisa perkembangan dan peredaran informasi yang cepat, serba cepat seperti saat sekarang ini, tetap memilih dan memilih informasi serta senantiasa cross-check kebenarannya. Kita harus semakin dewasa dalam menghadapinya dan tetap menjaga kehormatan dan kebersamaan dalam membangun daerah ke depan. Pada kesempatan tersebut, Amran Mahmud juga senantiasa mengajak masyarakat untuk mau divaksin sebagai ikhtiar dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo Muhammad Anwar dalam sambutannya mengatakan tujuan maulid bagaimana mengenang dan meladani Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengenang mulai hari lahirnya sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW. Yang paling prioritas
Tujuan kita melakukan maulid ada dua. Yang pertama adalah kenal dan cinta kepada Rasulullah SAW. Kenal dan cinta. Harus kenal dulu. Minimal kenal sejarah yang Nabi. Mulai Nabi lahir sampai wafatnya harus kita kenal. Ya. Setelah itu cinta. Inilah cinta, tanda cintanya kita hari ini, sehingga kita hadir karena cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Sehingga ada mengatakan, man ahabballah ahabbadir rasul, man ahabbani ya ahabbani ma'al jannah. Siapa mencintai Allah berarti dia mencintai Rasulnya, dan nabinya siapa mencintai maka saya sama-sama masuk surga nantinya. Itu cinta, Pak. Cinta ini luas sekali pengertiannya. Jadi pertama harus kita cintai adalah Allah, kedua dengan Nabi, yang ketiga adalah orang tua kita, yang berikutnya terserah kita bagaimana penjelasan cinta ini. Jangan seperti syair-syair cinta ya. Kalau menurut bahasa Prancisnya di Paris ada syair begini. Ini syair tentang cinta. If composed and wrote the your name in the sky, jika saya menulis namamu di langit, the load is delayed, awan itu selalu menghapusnya. If wrote and composed your name, jika saya menulis namamu in the beach, di pantai, the wave is delayed, maka ombak-ombak akan menghapusnya. But akan tetapi, if I wrote and composed your name, jika saya menulis dan ya, menulis namamu in the heart, di hati saya, is no anyone it can be delayed. Tak satu pun orang mampu menghapusnya. Kenal dan cinta. Yang kedua, tujuan maulid kita hari ini adalah bagaimana kita bisa meneladani, mencontohi Rasulullah. Apa yang harus dicontohi? Muhammad Anwar mengungkapkan Rasulullah harus diteladani dan dikenang karena memilih 4 sifat yang patut diteladani, yakni sidik atau jujur, amanah, dan cerdas. Suasana maulid berjalan aman dan lancar, dan berbagai macam bentuk wadah telur dihadirkan serta ikut diperlombakan. Ibu-ibu dan wanita. Alhamdulillah, saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan penghargaan, apresiasi kepada keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Wajo yang melaksanakan Maulid Akbar, sekaligus melaksanakan berbagai lomba-lomba. Tentu ini menjadi semangat buat kita dalam bangkit dalam suasana pandemi Covid, sambil kita bersama-sama bahu-membahu untuk meluruskan informasi dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar kita sama-sama mensukseskan vaksinasi. Untuk itulah saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, dan kita insya Allah tetap akan selalu berkarya, berbuat, menjaga kebersamaan, menjaga silaturahim, bersinergi, berkolaborasi dalam memajukan daerah kita. Dari kantor Kementerian Agama Sengkang, Tim Warta Wajo melaporkan.